Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sudah hampir 4 minggu ya kita berada di rumah sebagai efek dari pandemi COVID-19, sehingga kita harus mencegah penyebarannya, sehingga semua kegiatan kita termasuk perkuliahan harus dilakukan dari rumah saja. Ya, pada video kali ini saya akan sedikit sharing tentang cara menggunakan Google Meet untuk menunjang proses perkuliahan kita walaupun dalam bentuk jarak jauh. Saya harap video ini dapat bermanfaat. Mungkin banyak dari kita yang sudah menggunakan aplikasi meeting lainnya, yaitu salah satu yang cukup booming saat ini itu adalah Zoom Meeting, di mana memang akibat pembatasan berskala besar maupun lockdown, itu penggunaan aplikasi Zoom di seluruh dunia itu signifikan kenaikannya. Cuman memang ada beberapa kelemahan dari penggunaan Zoom. Yang pertama sekali itu adalah dari sisi keamanannya, dan memang ini menjadi concern di seluruh dunia. Memang bagi beberapa di antara kita, termasuk saya pribadi, merasa tidak ada yang perlu dirahasiakan. Namun sebaiknya memang kita harus berhati-hati, terutama untuk data pribadi. Nah, kekurangan kedua dari Zoom ini adalah untuk pengguna gratisan ya, seperti saya pribadi, itu adalah waktu yang hanya sampai 40 menit. Sehingga kalau dilihat misalnya kita melakukan perkuliahan dengan menggunakan Zoom, itu paling efektif waktu yang kita gunakan adalah 30 menit, di mana 10 menit mahasiswa mulai masuk ke dalam ruang Zoom kita, Zoom meeting kita, sehingga efektifnya hanya 30 menit, sehingga tidak terpenuhi satu SKS 50 menit. Ya mungkin bisa saja kita lakukan dengan akun berikutnya yang lainnya, dan kita invite kembali mahasiswa kita. Jadi untuk diskusi sederhana, diskusi cepat, memang Zoom ini cocok untuk kita gunakan sebagai perkuliahan. Kelebihan dari Zoom adalah seperti dilihat di sini, ini adalah tampilan di salah satu kelas saya. Jadi itu semua partisipannya bisa muncul dan ditampilkan dalam satu layar bersamaan, sehingga diskusinya maupun canda-candaannya atau pelepasan kangennya bisa dilakukan bersama-sama satu kelas. Nah, sekarang bagaimana dengan Google Meet ya? Google Meet ini bisa digunakan oleh kita tanpa harus menginstal aplikasinya. Oh ya, tadi di Zoom itu saya lupa satu lagi ya. Jadi kita harus menginstal aplikasi Zoom-nya. Ya, tapi kalau pada Google Meet itu kita tidak perlu menginstal aplikasi apapun. Nah, kita siapapun bisa diundang sebagai partisipan. Ya. Siapapun, yang penting kita punya akun Google. Nah, yang hanya dapat menjadi host ya, atau tuan rumah ya, host dari meeting itu adalah akun-akun yang berbayar maupun akun-akun institusi. Jadi kalau ingin jadi host itu harus mempunyai akun khusus yang memang sudah membayar untuk penggunaan Google Meet, atau contohnya akun-akun institusi seperti unifpancasila.com ya. Jadi unifpancasila.ac.id. Nah, itu email kita, sehingga bisa digunakan sebagai host. Nah, kelebihan dari Google Meet adalah ketika kita bisa menjadi host, itu dia bisa lebih dari 40 menit. Bahkan saya pernah mengadakan rapat hingga 2 jam ya. Namun keterbatasan dari Google Meet itu adalah hingga hanya 25 partisipan di dalam satu meeting. Nah, ini adalah tampilan dari Google Meet. Memang terbatas sekali untuk tampilannya, tidak seperti di Zoom. Hanya saja memang Google ini mengklaim bahwa
keamanannya jauh lebih baik. Dan satu hal lagi yang sering saya pilih adalah karena waktunya ini yang bisa lebih dari 40 menit, asalkan bukan kelas besar. Oke, itu adalah review antara Google Meet dengan Zoom. Untuk dapat bergabung pada sebuah meeting sebagai peserta, kita harus menerima undangan dari host. Ya, undangan ini bisa dikirimkan melalui beberapa cara. Di antaranya dikirimkan via WA, melalui link yang dibagikan, bisa juga link tersebut di-share melalui email atau mungkin aplikasi chat lainnya. Mari saya peragakan bagaimana kita sebagai peserta yang akan join kepada sebuah Google Meet. Jadi misalnya saya sudah memperoleh link yang bisa di-share via WhatsApp, maka yang saya lakukan adalah cukup mengklik link yang sudah ada. Nah, kemudian akan ada undangannya. Di sini bahwa yang mengundang saya adalah UP2M FTUP. Kita juga bisa mengganti akun kita menggunakan akun Gmail lainnya. Ya, kemudian kita tinggal klik join, maka kita akan masuk ke dalam perbincangan kita atau meeting kita. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Di sini adalah kalau kita ingin mematikan mikrofon kita, maka tinggal klik sini, atau kita ingin menghidupkan atau mematikan video kita. Ya, nah ini sehingga yang akan tampil di teman-teman lainnya adalah gambar dari profile picture saya. Oke. Kemudian kalau saya ingin mempresentasikan, ya kita cukup klik present. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah entire screen, yaitu kita share seluruh screen kita atau hanya sebuah window, ya. Saya klik misalnya saya ingin mempresentasikan window. Kemudian ini ada beberapa window yang bisa saya share. Di sini contohnya adalah tentang Word atau yang lainnya. Oke, let's say saya ambil yang ini ya, saya bagikan. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan membagikan Word. Nah, sekarang tapi saya tidak bisa melihat Google Meet-nya ya, agak susah. Nah, caranya adalah kita minimize sharing file atau window kita seperti ini ya. Jadi kalau ini kita maximize, ketutupan semua. Nah, kalau kita seperti ini maka kita bisa minimize seperti ini. Oke, ya. Ini adalah share untuk sebuah file. Jadi kita bisa men-share berbagai file, tidak hanya PowerPoint. Oke, berikutnya kalau kita sudah selesai, kita bisa hentikan berbagi. Oke, akan muncul lagi karena di sini partisipannya adalah saya dengan UP2N FTUP saja. Nah, sebelum kita presentasi yang lain, misalnya saya ingin membagi bahan kuliah dengan mahasiswa misalnya ya. Misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini seperti ini misalnya saya ingin share, kita buka dulu filenya. Saya kembali present now. Kita pilih a window ya. Di sini ada PPT-nya. Saya bagikan. Nah, oke, saya minimize supaya kelihatan juga tampilannya oleh saya, tampilan Google Meet. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa buat slideshow-nya ya. Apakah menggunakan F5, FN F5 atau kita bisa gunakan tunggu sebentar, saya angkat ke atas ya. Nah, ini bisa menggunakan slideshow seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat pointer, bisa pakai laser pointer, kita tunjuk seperti ini ya, atau kita ingin menuliskan pakai pen misalnya seperti ini ya, kita pilihkan seperti itu. Nah, itu adalah cara membagikan. Atau kita ingin kembali ke awal, tadi saya escape, nah, supaya kembali ke sini. Nah, ini adalah tampilan yang muncul di
peserta lain ketika kita mempresentasikannya. Kalau sudah selesai mempresentasikan, kita tinggal klik hentikan berbagi. Oke, kita minimize, kita kembali ke chatnya. Nah, kemudian ada lagi misalnya kita ingin mengubah setting layout kita ya. Seperti ini, boleh sidebar. Tapi karena ini pesertanya hanya saya dengan saya, ya, hanya saya dengan saya. Oke, spotlight itu kalau keseluruhannya, jadi kita bisa ubah-ubah. Kemudian kita juga punya setting, misalnya ada kendala dengan mikrofon, kita berganti, atau misalnya videonya kita punya yang lain, silahkan saja diubah. Nah, seperti itu. Kita munculnya di sini ya. Oke, sementara sebagai peserta seperti itu, ya, kalau kita ingin leave presentasi kita atau meeting, kita tinggal klik ini. Akan muncul penilaian kita terhadap Google Meet. Pada penjelasan berikut ini, saya akan menerangkan bagaimana kita sebagai host. Salah satu syarat sebagai host adalah kita harus memiliki sebuah akun yang di dalamnya sudah tersedia aplikasi Google Meet. Kalau kita tidak memiliki aplikasi sebagai Google Meet, maka kita hanya bisa menggunakan Google Duo atau bertindak sebagai peserta. Untuk membuka aplikasi Google Meet, kita cukup membuka Gmail kita, institusi ya, Gmail institusi. Ya, di sini ada nanti titik 9 Google Apps, kita klik, di situ akan muncul pilihan Google Meet. Nah, kalau saya menggunakan Gmail pribadi, maka yang muncul adalah Google Duo. Ini hanya bisa dimanfaatkan untuk pembicaraan 2 person. Oke, sekarang kita klik sini ya, kita pilih Google Meet. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa membuat meeting baru ya. Misalnya meetingnya coba. Kita continue, muncul tampilan seperti ini. Dia akan menginisiasi kamera dan audio kita. Kita tinggal klik join now ya. Klik join now. Nah, kan muncul seperti ini. Kita bisa kopikan link kita untuk dibagikan ke peserta, baik via WhatsApp maupun via email atau media lainnya. Oke, kalau kita sudah copy, kita close. Nah, ini adalah tampilannya. Sama dengan sebagai peserta ya, kita bisa juga mematikan mikrofon kita atau mematikan video kita. Kemudian kita juga bisa melakukan presentasi in a window misalnya, atau entire screen, tapi saya lebih prefer a window ya. Klik di sini, kita bisa pilih mana yang akan kita tampilkan. Let's say seperti ini, bagikan. Nah, cara ini sama dengan cara kita sebagai peserta. Nah, sekarang tadi misalnya kita membagikan linknya ya, kita copy tadi, misalnya kita bagikan ke seseorang atau teman kita kirim seperti ini ya. Nah, kita kembali ke Google Meet. Kita tunggu dia atau orang yang kita undang untuk masuk ke dalam chat video conference kita atau meeting kita. Oke, saya pause dulu sambil mencoba menunggu partisipan lainnya. Nah, ini misalnya ada undangan kita berhasil menginvite teman-teman atau mungkin anggota meeting. Maka ketika peserta itu mengeklik minta gabung atau join, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita harus boleh mendeny atau menolaknya, atau kita bisa menerima partisipan ini untuk bergabung dengan meeting kita. Jadi kita tinggal klik admit. Nah,
akan muncul di sini notifikasinya seperti ini. Oke, saya pause dulu karena storing. Oke, baik. Tadi sudah kita persilahkan peserta untuk masuk. Nah, ini adalah peserta yang ada di dalam meeting kita. Ya, di sini di mute oleh peserta itu, tapi kita bisa juga memintanya untuk di unmute, untuk minta agar supaya dihidupkan mikrofonnya seperti itu. Nah, ini kalau kita ingin ke layar penuh atau kita escape, misalnya kita tidak ingin ke layar penuh. Oke, bisa kita lihat atau kita change layout sama seperti tadi. Full screen, ini untuk layar penuh. Ya, saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya bagikan dengan penggunaan aplikasi Google Meet. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dari video yang saya bagikan. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ke channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.